Dan anak semua itu dapat makan dari makan yang halal dari saya. Iya. Itu otomatis nggak akan mungkin bisa. Jadi kalau anak jarang ketemu gimana Pak? Kalau ketemu bapaknya kenalan lagi gitu? Bukan, artinya kan gini loh. Apa ya? Ya nggak bisa nyipati itu setiap hari gitu aja. Gitu. Ya. Jarang ketemu ya bisa. Ma ibunya yang kita koroin, kamu anak gitu. Ada dialog terus, selain Bu, jangan bapak nggak boleh ini gini bilang gitu. Iya. Contoh lah, itu dari pemilihan itu udah menunjukkan, udah mendidik anak itu. Iya. Dari dialog antara ibu dan saya itu, anak dengar udah memilih, memilih udah mendidik anak. Saya dengar itu udah terdidik ya Pak ya. Iya, jadi anak saya kan kadang ada kan ibu, wah ada bapak saya itu bebas. Nah saya mau dibahaskan apa tuh hidup mau apa kayak nutup aurat mau apa udah itu orang tua saya itu bapak saya kan, nah saya enggak. Anak enggak, putra-putra enggak ada yang disekolahkan misalkan di Harvard, di ekonomi, di perguruan tinggi yang bonafit? Oh enggak, dasarnya itu. Oh dasarnya dulu. Cuma TK, SD, SMP, TK SD lah. Iya. Baru SMP-nya ke pondok. Oh gitu. Harus. Kalau habis pondok kuliahnya di bebas ya. Iya. Pokoknya ditanamkan sejak kecil dulu ya. Baru manggil. Kamu suka apa sekarang? Mau pondok lagi? Apa ke sekolah Islam? Sekolah umum? Tapi dia udah punya apa ya? Dasar keimanan di situ. Iya. Hafalan anak-anak itu pada tingkat coba itu baru masih cepat sekali. Jadi kalau itu udah siap dah itu mentalnya agama itu udah masuk kelas nggak takut lagi, nggak khawatir ya. Masuk kelas masuk kelas nggak ada masalah. Berarti sekarang itu sering mantu jenengan Pak, 15 anak. Iya. Mantu. Sering mantu ya Pak. Anaknya berarti jadi 30 itu. Udah. Ya, 15 tambah 15 Pak. Iya. Anak-anak mantu gitu. Ya 30. Keluarga besar ya Pak. Nah anak-anak yang melanjutkan usaha Pak Puspo itu banyak, sebagian, berapa? Ini belum. Siapa, Pak? Memang kalau saya kan pilihan ya. Kalau Islam itu kan tetap nggak boleh sembarangan ya. Tetap harus profesional. Kalau kamu serahkan pada ahlinya ya. Tunggu kehancuran kalau nggak salah. Harus serahkan pada yang ahlinya. Jadi kita sampai sekarang kita baru nunggu juga. Karena tidak harus kan? Iya. Tidak. Kalau memang dipaksakan untuk nunggu kan hancur. Saya sampai sekarang tak serahkan karena belum dapat orang yang. Dari 15 itu belum ada Pak. Belum ada. Yang nuruni dagang belum ada. Nggak apa-apa. Tapi punya sistem saya. Iya. Saya nyerahkan pada anak itu kan anak kan udah kerja. Iya. Sistemnya kan udah di sistem di luar anak ya. Jadi anak nanti besok paling juga ngawasi paling jadi pimpinan, bukan mimpin mereka tapi mimpin perusahaan itu bukan dia langsung, tapi cukup dengan pimpinan. Jadi kita bentuk. Jadi saya bilang kalau kerja mau kerja apa mau butuh uang gitu. Ya, butuh uang saya beri kerja. Kamu nggak sini tempatnya gitu. Nggak boleh, nggak ada apa-apa sih. Oh gitu ya. Kalau butuh uang nggak kasih. Kalau butuh kerja tempatmu nggak di sini, kamu nggak cocok tempat saya. Nggak. Sekarang anak yang belum kerja tempat saya. Hanya ngontrol apa ya, ikut ngontrol aja. Ngontrol lagi, aku udah jadi nih, ada pimpinan, ada kerjaan nih, kontrol aja gitu. Kira-kira kalau ada yang mau kerja begitu memang apa harus dari bawah Pak? Misalkan Pak Puspo dulu kan sama bapak ibunya kan ikut nyembelih ayam. Oh iya harus Pak. Harus nyembelih ayam juga? Proses, enggak minat proses ya. Proses ya? Proses dari awal itu misalnya bagaimana dengan perjalanan kecil lah. Yang paling kecil, paling gede itu. Oh enggak harus. Nggak harus, maksudnya nggak harus putranya yang harus. Nggak harus. Iya. Kalau saya saya serahkan ini udah sistem udah bagus nih. Ada karyawan udah bagus, udah baik ini, akhlak yang baik dan ini orang baik-baik semua, gitu. Ya urus aja ini ya. Nggak perlu kerja lah gitu. Nah, kamu kerja mau rusuhan silakan. Ada saya ada yang kerja tuh, malah bikin rusuh, malah nggak teladan yang baik, ikut pacaran, ikut nyuri, wah udahlah, cepat juga. Adik saya, Adung sendiri itu pernah saya keluarkan gara-gara nggak profesional, artinya nggak ganggu ya. Udah, betul lah. Ya kamu kerja di sini. Saya
Lo tak kasih duit sesuai dengan gajimu. Iya, iya. Malah lebih lagi. Kita jangan ngerusuh ini udah, titik. Kamu jangan kerjaan lainnya aja. Karena merusak sistem tadi. Ya? Merusak sistem. Saya boleh, saya kalau ada keluarga, saudara, pejabat saya. Boleh. Boleh, harus. Asal profesional. Asal profesional. Iya, 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 iya. Banyak kita keluarkan banyak, tapi ya tetap saya santuni ya. Ada yang keluar itu nangis juga. Masa saudara, masa ibunya, orang tuanya tanya kenapa atau dia merusak sistem dong aku. Iya, iya. Mentang-mentang keluarga saya di situ saya sendiri. Dikira dapat diskresi gitu ya? Iya nggak boleh. Mau apa-apa boleh gitu ya? Nggak bisa, saya nggak bisa, kan nggak mau itu. Itu yang paling saya takutin untuk saya seperti ini bahaya. Jadi udah jadi nih, bisnis udah jadi nih. Iya, iya. Udah ada pimpinan, semua komplit. Ya tinggal awasi aja. Tinggal kamu dapat uang aja di sini dah. Tinggal ini saya udah punya patok-patokan, bahkan bisnis harus ini. Saya contoh, ini jangan tinggalkan, nggak boleh. Ada perjanjian nih. Misalnya tetap, ya seperti tadi ya, anaknya sekolahkan ini, harus dididik agama, filosofi agama, itu nggak boleh dirubah. Terus kamu juga harus sedekah, itu nggak boleh rubah. Infak itu harus nggak boleh rubah. Iya, iya, iya. Ya. Kamu nggak boleh merubah. Menyisihkan keuntungan itu tidak boleh diubah ya Pak? Sampai sekarang kita udah punya warisan, udah bikin warisan nih. Warisannya macam-macam ini. Ya anak, sebagian ini dan sebagainya. Warisan ya dari ini, tadi supaya nggak ribut. Iya, 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 iya. Ya. Jadi kita tak tulis ini warisan tuh. Saya punya alih, tadi saya punya Farid. Jadi anak nomor 1 di Medan, anak nomor 2 di mana gitu ya Pak ya? Sudah ya? Ya itu ya gitu. Istri, kawin resmi, gitu. Anak ini, istri 2, kawin resmi, cerai siri, cerai siri gitu. Istri, kawin resmi, kawin siri, cerai siri ada. Tak tahu semua, tak tahu semua. Kan teman-teman juga ada banyak kan. Iya, iya, iya. Jadi tak tahu, oh ini ibu ini dulu nikahnya siri, caranya juga siri. Oh udah ada kawin resmi, caranya resmi ada. Ada kawin resmi, caranya siri. Tak tulis sampai sekitar pun. Semua ditulis. Tulis, wah, ada komplit. Anak-anak tahu semua. Tak kumpulin, jadi anak juga tahu. Ibu saya tuh seperti apa. Tapi tetap anak yang laki-laki tetap bagian beda. Beda ya. Tetap hak dan kewajiban tahu semua. Anak-anak juga sudah tahu Pak, bagian saya mana itu sudah tahu? Sudah ya? Sudah. Hebat. Kan orang yang baik, laki-laki yang baik, manusia yang baik itu meninggalkan warisan. Meninggalkan warisan. Yang baik, ya. Supaya anak tidak tidak zalim, tidak. Iya. Gitu kan. Harus ditata sekarang Pak ya. Kita sampai saya kemarin gitu bikin wasiat. Bapak itu mau meninggal udah 10 tahun lalu gitu. 10 tahun yang lalu. Ya Mas udah dicurigai kenapa Pak warisan? Oh, bukan. Islam harus enggak kayak sekarang kan. Meninggal cari gerobokan mana wasiatnya. Enggak ketemu. Jadi malah patu ya patu ya. Semua tengkar itu. Insyaallah kita enggak. Ada tertulis semua. Kekayaan saya di mana aja, ini ada semua. Ada tak sedekahkan, jangan sampai diambil nih. Kita kayak adik ibumu, ada kayak ini karena apa berdosa dan sebagainya itu. Udah kita benci semua. Ada yang kita sedekahkan, kita infakkan, kita. Udah kita di daftar warisan sudah tercatat. Sudah tercatat semuanya. Nah, kita meninggal ya Insya Allah udah nggak ada ribut. Tapi biasanya yang buat warisan itu ada Pak, khusus. Ada Pak, tapi umurnya malah panjang Pak. Iya. Biasanya yang buat warisan itu umurnya panjang Pak, karena sudah tentrem itu tadi loh, nggak mikir-mikir apa-apa, jadi umurnya malah yosane panjang. Ya Insya Allah begitu Pak Puspo, barokah juga. Pak katanya juga sudah franchise ya Pak. Ada franchise enggak itu? Di Wong Solo itu model franchise-nya Wong Solo itu nggak sistem franchise, sistem apa ya, kerjasama. Mudarobah. Apa itu modal rubah? Modal rubah itu ya kerjasama kedua pihak secara Islam. Modal rubah itu saya sebagai orang terampil kerjasama dengan orang yang punya duit. Saya sebagai mudorib yang punya duit sohibul mal. Oh syariah ya. Jadi kerjasama berdua antara yang punya duit dan terampil. Nah yang terampil kan saya. Saya menjalankan kerjaannya sesuai dengan apa yang kita laporan. Yang sohibul mal cuma nitipin uang aja sama saya.
bagi hasil nanti. Bagi hasil ya. Nah, saya harus jujur, saya harus amanah pada mereka. Iya. 200-an ada nih kita yang investor semacam saya. itu. Dengan nama Wong Solo juga? Iya semua. Investor, tapi kan saya yang megang. Iya. Berarti yang dari 200 berapa tadi Pak? 278 itu? Oh, Banyak. 200-an itu Iya. kerjasama ya Pak ya? Kemudian itu sama. Ya ada. Tapi Mereka menyiapkan tempat juga? enggak, saya semua siap. Apa Pak yang Iya, menyiapkan? misalnya Pak saya mau investasi Wong Solo gimana? Ya udah, serahkan uang aja. Oh gitu. Saya butuh ini, butuh gimana di Solo, butuh ini. Sekian, oke, mau udah. Kita buat tangan, udah ada perjanjian. Jadi kita yang namanya mudarobah, kita kerjasama antara 2-3 dan hadis khusus juga dijelaskan apabila kedua belah pihak kerjasama gitu, tijaroh itu, ya maka akan jadi pihak ketiga kan gitu kan. Iya. Allah menjaga. Kalau kamu berkhianat, akan lari dari, akan keluar dari pihak. Artinya kan Allah tuh mencintai orang-orang yang kerjasama. Betul. Dan yang kerja sendiri itu nggak bagus tuh Pak. Lita'arofu Pak. Ya, misalnya kita kerjasama. masih kita punya usaha, kamu kerja sendiri, nggak akan panjang, nggak akan banyak itu. Pasti itu nggak akan sukses. Ya biasalah, satu orang lah. Iya. Yang kerjasama beda. Itu akan jadi besar ya. Pihak ketiga Gusti Allah ya. Iya. Mengkhianati pasti akan jadi Hancur. Gitu. Makanya Allah dapat bagian sepertiga itu loh. Untuk disedekahkan. Untuk Allah, jalan Allah itu. Makanya saya bilang itu jalan Allah karena kita kerjasama udah. Iya. Ada pihak aku bagian ketiga dapat bagian dong, dapat saham dong Allah. Betul. Bertiga. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian rezeki. Jadi banyak ayat-ayat Al-Qur'an itu, An-Anfal juga jelaskan. Iya. Sebagian rezeki itu betul-betul beriman. Jadi kalau 10%, 20% belum beriman. Belum ya. 30% karena pihak ketiga ya. Jamin ketiga. Iya. Betul-betul beriman. Ini perlu didengarkan para pengusaha juga ini Pak. Iya. Kalau pengen usahanya tetap berhasil, sukses. Iya. Dijamin itu. Jamin tuh. Dijamin oleh Allah itu. Iya. Akan naik terus ini Pak. Ya kan hari ini lebih baik esok itu. Iya. Kalau hari ini tidak lebih baik harus koreksi lah. Tapi kalau penghasilannya masih kecil, meskipun kerjasama ya harus 30% Pak. Nah, itu kan ada keberanian Pak. Keberanian ya. 30% pasti berhasil ya. Pasti. Tinggal keyakinannya aja, imanannya sama Allah. Tak jamin. Saya ngelakoni so. Karena sudah dipraktekkan oleh Pak Puspo ya. Oh, iya. Oke. Jadi jangan takut. Kalau kamu mikir-mikir, kalau kamu hitung-hitung, aku juga hitung-hitung. Gusti Allah ya hitung-hitung. Iya, betul. Ya. Kalau maju selangkah, aku 2 langkah. Iya. Kalau kamu berjalan, aku lari. Artinya, Iya. aku lari ya Allah gitu loh. Iya. Tantang, gimana? Jawabnya susah. Iya. Kamu masuk situ memang harus proses Pak. Ya. Gak bisa nyun sewu mak betunduk, corone timbul. Ya. Gak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk itu loh. Untuk berpikir semacam itu kan harus ada proses itu Pak. Ya. Pak Bospo kan sudah mempunyai proses yang panjang kayak gitu kan prosesnya. Jadi kerjasama dalam berdagang berusaha itu pihak ketiga itu adalah Allah dan sepertiga keuntungan pastinya untuk pihak ketiga. Ya banyak. Itu jadi fisabilillah itu. Ya fisabilillah. Ya. Jadi suka dan dukanya itu sebenarnya banyak sukanya ya Pak ya karena beriman dinikmati itu ya Pak ya. Kan sebetulnya kan kalau mau ada orang nggak bahagia di dunia. Itu perlu koreksi diri lagi gitu. Kalau dalam Islam itu harus bahagia. Kan doanya Rabbana hablana min azwaj. Juga tidak kita baca ilmu muttaqin. Artinya kita ada doa sama Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami keturunan kami, anak keturunan kami. Saya jadi imamnya yang baik. Bisa menyejukkan hati. Dan saya sebagai iman bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bahagia itu anak-anak cucu itu menyenangkan, enggak gayanya lah. Menyenangkan, harus tuh, mutlak itu. Harus berdoa harus berusaha kan. Terus kita juga jadi pemimpin bagi orang bertakwa. Karena saya kan harus takwa gitu, saya takwakan gitu. Lingkungan itu sebenarnya. Lingkungan berarti keluarga, karyawan, syukur masyarakat umum ya Pak. Ya itu baru
ada harapan ke surga. Ada harapan ya. Orang yang punya harapan itu pasti bahagia di dunia lah. Makanya rubana atina fid dunya hasanah kan. Artinya kan setelah kita ini punya harapan ini, karena jelas kan, wah ada harapan ke surga, orang yang bahagia itu Pak. Terus nggak ada tekanan juga. Tekanan dari istri, anak tuh nggak ada tekanan saya. Oh nggak boleh saya. Pemerintah semua nggak ada tekanan, saya merdeka. Karena imam ya Pak? Iya, saya imam. Nggak ada saya mau nekan saya, mau apa nggak ada saya nekan saya. Mau saya cukupin semua, mau kita cukupin. Tapi dengan cara ya Islami juga nggak boleh. Akhirnya kan kita merdeka Pak. Bahagia. Dicukupi secara adil ya Pak ya? Oh iya dong. Dan adil itu tidak harus sama ya Pak ya? Oh iya, sesuai kebutuhan aja ya Pak ya? Itu harus, nah, anak-anak juga gitu. Kita juga nggak ngajarin yang boros-boros juga. Anak mas istri orang soleh, anak itu nggak ada yang minta uang ini untuk, waduh, nggak ada. Walaupun bapaknya punya duit ya, tapi nggak seperti itu. Sesuai kebutuhan juga. Karena di pondok pesantren tadi. Ya harus agama, juga akhlak. Akhlaknya penting harus baik. Anak saya nggak ada akhlak nggak baik gitu, walaupun mungkin ya gitu. Bukan berarti akhlak baik itu kan tidak harus penting pintar, gitu loh. Tapi akhlak baik gitu. Jadi yang terpenting adalah moral, akhlak yang baik. Pintar nomor 2 ya. Nomor 2. Saya nggak nuntut anak saya tuh. Aduh Pak, saya nggak terima apa. Saya nggak pernah nuntut sekolah. Saya nuntut akhlak baik dulu. Kunci pertama akhlak Pak. Kalau akhlak baik itu mesti mujur itu loh. Mujur artinya kalau kerja aja mujur. Orang pintar nggak mujur juga. Pintar akhlaknya, dia akhlak nggak baik. Ya nyolong, perusahaan negara hancur karena dipimpin oleh orang-orang yang akhlak nggak baik gitu loh. Tapi pintar-pintar loh, lulusan Amerika, lulusan. Tapi nyolong semua kan misalnya gitu loh. Akhirnya perusahaan-perusahaan banyak hancur karena dia nggak bisa jadi imam, nggak punya imam, nggak bertakwa, kan hancur kan? Pemiliknya harus dari imam ini. Bagi saya pimpin, baca nalim mutaki imam harimi bagi orang bertakwa. Itu baru bahagia ini. Itu luar biasa Pak Puspo. Ya kita ya udah ini ternyata kita sowan ke Ustadz ini bukan pengusaha ya. Kita bukan pengusaha, kita menjalankan perintah Pak. Bukan tapi bagus ininya bukan Pak, membaca perintah, nasihat-nasihatnya kan bagus. Saya menjalankan perintah ya, sesuai dengan tuntunan lah, sesuai dengan tuntunan nasihat-nasihatnya, dan bisa dan dicontohkan kepada dirinya sendiri, keluarganya, sama setidaknya karyawannya. Ya, semoga ini bisa menjadi contoh masyarakat secara umum, tidak hanya dengan broadcast ini, tidak hanya terbatas di keluarga Pak Puspo, di karyawannya Pak Puspo sendiri, tapi ke masyarakat umum. Dan orang yang bermanfaat itu orang yang paling mulia di hadapan Allah Pak. Orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Orang baik itu orang bermanfaat bagi orang banyak. Bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kaitannya dengan itu apa Pak yang akhir-akhir ini Pak Puspo lakukan, bermanfaat bagi orang banyak itu Pak? Ya, jadi sebetulnya Kali PP ini ya Wong Solo grup itu sebetulnya kita sebetulnya bisnis dakwah ya, bisnis dakwah dan bisnis apa namanya ya tadi bisnis termasuk bermanfaat bagi orang banyak. Kalau kita membuat suatu titik-titik itu titik-titik yang dimana setiap ada otot itu akan menjadi panutan dan menjadi minimal lah. Jadi karena bagi lingkungan itu ya. Setidaknya ada parkirnya di situ, setidaknya ada karyawan yang karyawan situ, ya terus kan? Agama kita didik kan. Pasti kalau ikut kita kan itu peran baik semua pasti agama kita tahu itu. Karena kita ada filosofi, memang benar. Jadi kalau saya nggak ada susahnya juga gitu. Setua kayak gini masih mau cari istri sama istri saya, aneh kan? Saya nggak pernah saya nggak pernah cari, dicarikan. Enggak beda Pak, beda Pak. Iya. Karena betul, yang menyarikan itu siapa? Jadi gini loh, kita tuh punya poin banyak gitu loh. Jadi belum sampai kita udah keluar banyak hadiahnya. Karena dikenal itu tadi ya Pak ya. Saya tapi nggak nyinggung ke sana. Enggak apa-apa. Enggak maksudnya gitu loh. Kadang-kadang biasanya gimana loh? Banyak orang sugih. Apa itu bojone digebuki bojone saya.
Kan gitu, oke, Ora mungkin beristri dua. mungkin. Nah, saya kan beda. Iya. Karena saya sudah menjalankan perintah Allah gitu. Nanti dapat bonus sendiri ya? gitu loh. Tiba-tiba ya udah Ada yang datang gitu ya Pak ya. Ada Pak. Ada saya begitu kemarin. Masa tanya nikah ya gitu kan. Udah Mas sambil cari yang baik lagi lah gitu. Lucu kemarin. Lucu. Cerai juga gitu, ya udah jelek, cerai saja Mas. Tapi tak laku baik-baik, saya tidak cerai. Sama orang-orang kebanyakan masih baik istri saya. Ya itu, kebutuhan hidupnya juga sama, masih hidupnya berarti mewah masih hidupnya dasar agama mewah. Tetap beda loh, kita tanggung jawab bener Pak. Iya. Jadi kita harus ada orang yang bertanggung jawab yang baik. Banyak ada kan dicerai. Besok anak ratu ini, boy ratu ini, wah itu menentang bener. Istri Pak Puspo itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu berapa? Saya selalu 4. Oh selalu 4. Ya. Berarti kalau nambah satu, yang satu dicerai begitu. Oh, bukan nambah, cerai dulu baru nambah. Oh cerai dulu baru nambah. Bukan ganti. Oh buat ganti. Bukan ganti. Bukan ganti ya. Tapi ya istri selalu mengundurkan diri lah gitu. Mengundurkan ini Pak Puspo tugas baru. Tugas baru. Kan jalan kan konsep Islam kan betulnya kan 4 itu ya. bukan itu, artinya kan laki-laki kan sebagai mimpin di muka bumi ya. Iya. Artinya ya mimpin. Iya. Ya kalau harus pimpin ya harus pindah gitu. Atau mungkin udah kita mimpin udah baik, Sudah berhasil. kita harus pindah tugas. Pindah tugas. Nah, pada perempuan yang lain. Gitu. Oh ya itu yang saya cari-cari sampai sekarang itu. Pindah tugas itu maksudnya apa? Berarti sudah dipimpin sudah baik. Ini diganti yang belum terpimpin. Bukan diganti, pindah. Pindah. Kok diganti? Pindah. Iya kan diganti Pak. Ada diganti. Ini kan dicerai ya tak? Pak, beda. Ya. Beda cerai, beda. Ya. Yang masih hidup kan ada, yang masih dipakai masih ada. Masih ada ya. Karena sudah soleh. Ya. Harus pindah tugas. Gitu. Oh pindah tugas. Karena sudah selesai nih. Oh. Gitu Mas. Pertanyaan saya belum dijawab loh Pak. Berapa itu dari dulu sampai sekarang? Masih ingat nggak Pak? Nah itu. Makanya tanya tuh. Tanya anak saya itu. Anak saya tuh, anak berapa? Kadang nggak ingat sumpah. Nggak ingat sumpah. Lalu lupa juga. Kadang-kadang istri mudah-mudahan masih ingat. Saya kan juga. Pak ada cerita itu teman saya juga. Istrinya juga banyak kan. Temen aja nggak saya sebut namanya. Jadi suatu saat sudah dicerai kan, istrinya kan, itu ketemu di mall gitu loh. Di sini caplek, mas, kamu siapa ya? Sampai lupa gitu. Ya bisa. Pak Puspo pernah gitu enggak? Apa ya? Pernah lupa gitu? Oh ya enggak lah. Enggak ya? Istri masih lah. Masih ya? Masih ingat. Jadi berapa jumlahnya semuanya Pak? Kalau saya istri saya itu ini 4 ya. Yang mantan saya itu berapa ya? Mungkin ya 8 lah. Oh 8-an ya. 8 berarti ya 12-an ya Pak ya. Ya. Masih 12-an. Masih kalah sama Nabi Sulaiman Pak. Nabi Sulaiman 1000 Pak. Iya betul. Nabi Daud itu 100 Pak. Berarti aku belum top juga kan itu. Belum lah. Sulaiman 1000. Tapi alhamdulillah dengan apa namanya dasar agama sih. Iya, memang gitu, dengan dasar agama dididik istrinya semuanya. Iya beda. Jadi sebenarnya Putro itu tidak 15 ya Pak, lebih dari itu. Wah, lali Pak. Lupa ya? Lupa saya. Kemerdekaan. Iya. Terlalu merdeka. Ya karena kalau istri tanya sama istri. Istri tanya Kalau sama tanya istri. anak, jangan tanya sama saya. Oh Tanya gitu. sama istri. Oh gitu. Masing-masing istri saya tanya begitu Pak. Bukan, kalau bapaknya anak, jangan sama saya, salah. Iya. Tanya sama istri saya. Nah bapak tanya saya tuh istrinya berapa tuh? Tanya anaknya, yuk lucu. Aneh bapak itu. Zaman dulu kan sama Rasul itu nggak ada tanya anaknya berapa, mesti istri berapa kamu gitu. Istri berapa ya? Belum pernah, karena dulu banyak istrinya semua. Iya. Nah anak kan biasa, anak tanya jangan tanya sama laki-laki dong. Bapak bisa lupa ya, karena kan leceh aja. Nah tanya sama istri, wah, baru bisa jawab. Iya. Tanya aku mau jawab, anak tanya. Meskipun nggak pasti juga jawabannya, kira-kira tadi loh ya. Kira-kira.
ya berapa ya? 8. 8 sama 4 12 itu. Nah, itu ya. Masih kabur lagi ya. masih ingin nambah lagi, Pak. Ya. Masih ingin nambah lagi. Yo, kalau yang namanya apa namanya? Kalau ada yang datang, naluri ya. kalau ada yang datang begitu, Ya tergantung orangnya ya, Pak ya. tergantung Allah. Kalau itu orang belum baik, pasti diterima ya, Pak ya. Supaya jadi baik itu loh. Tadi kan Bapak. Oh, bukan begitu. Jadi kan kita kan harus dari anak ini, didik anak saudara orang baik itu kan kita harus nyari istri dulu kan. Supaya jadi bibit unggul dulu kan. Iya, iya. Nah, menyiapkan anak kan nyiapkan istri juga kan. Kira-kira sih bisa nggak jadi bibit, tak bibit bisa nggak tadi? Berarti bibit bobot bebet itu Iya harus dong. dipertimbangkan ya. Iya, misalnya anak, misalnya istri, oh ini bakal baik kan. Gitu. Udah kita didik pasti dari solehah. Itu udah 5% didik anak itu. Calon anak lah gitu lah. Nah, anak lah dari istri yang solehah, tak jamin. Pak itu pendidikan bapak Iya, begitu itu. Ya itu madrasah iya, ibu ya, Pak. Ikut campur sama anak, saya nggak pernah anak langsung, anak saya malah tahu gede-gede, tahu Pak, gede-gede bapak. Loh kenapa Pak? Anaknya gede Pak, gede baru lulus SMA Pak. Ketemu ya Pak? Bapak, waduh ribuan Pak. Wah, aku yakin tak tahu ketemu Pak. Sumpah rata ketemu tapi gede tuh, kayak gitu mah. Lucu-lucu. Luar biasa. Iya gede loh. Tapi menghargai saya, dia tahu bapaknya baik. Oh iya. Kan ibunya baik, bapaknya nggak pernah yang membuat wibawa saya, ibunya selalu membanggakan saya di muka anaknya kan banyak kan ibu, oh bapakmu jahat, wah, hancur. Ya. Bapakmu cari makan, saya wah, anak wes dah. Anak bapakmu itu. Kan ibu juga kan? Ibu juga. Ibu soleh kan nggak ngelak bapak itu. Iya. Wah, sudah ketemu bapak. Wah, man wedok terus. Wah banyak. Wah, malah rawat teman bapak. Ya, kuncinya adalah ibunya harus solehah dulu. Ya. Ya, itu penting Pak. Solehah, tetap. Ya kalau nggak solehah, ya udah. Nah saya kebanyakan kalau cerai itu kan nggak cocok aja. Nggak cocok secara apa Pak? Pemikiran? Ya yang nggak cocok, ya nggak seneng, nggak cocok kan boleh. Islam tidak apa-apa. Tapi masih cinta biasanya Pak. Ya justru masih itu kan, sayang. justru itu kan, itu ada nggak kecocokan kan. Pacaran saya lucu-lucu, sampai kan baik semua istri saya, nggak ada yang masih ikut saya semua, lucu kan. Mantan ini? Iya. Oh. Masih komunikasi masih. Iya. Tiap hari menasihkan kan masih ada gaji masih. Wah ini pertanyaannya. Kecuali mantan yang nggak punya anak, punya suami ya udah lepas ya. Kalau yang punya anak ya tetap komunikasi terus sama. Jadi beda kayak mantan sama bojo beda, rasa beda ya. Nggak bisa beda kayak Pak. Iya. Kata istri saya, Mas Doyo itu beda kayak bojo karo mantan rasa beda. Bedanya apa? Bedanya rati gilir aja. Lah bener. Yang penting jenengan ingat bahwa itu yang istri itu yang mantan. Kalau nggak ingat yang mantan digilir juga gimana nanti? Harusnya pertanyaan kayak gini bagus Pak. Pak, itu kan istri-istri sekarang di mana Pak? Kedudukan Nyun Sewu, Ya. dalamnya Ada di empat Medan. itu di mana aja Pak? Istri pertama di Medan. Istri pertama di Medan, Ya, di Medan. yang dosen itu ya? Ya dosen ini. Itu yang sejak dulu dipertahankan ya Pak? Ya. Karena loro-lopone ya Pak? Betul. Oh ya Allah, masih jadi dosen ya Pak? Oh udah mengundurkan diri ya? Sudah mengundurkan diri? Sekarang ngurusi Namanya usaha apa, juga? namanya apa tak? Dini apa? Pensiun tidak sendiri. Oh, sudah usaha sendiri berarti juga? Enggak, ya ikut saya. Iya, artinya. Jangan. Istri pertama di Medan, Ya. istri kedua di mana Pak? Istri kedua mana ya? Kedua. Ini kalau lupa gilirnya gimana Pak? Enggak, karena di Semarang, Oh di Semarang, istri kedua Semarang, istri ketiga Pak? Bandung, 4? Jakarta. Jakarta. Kalau Bandung, Jakarta, Semarang darat gampang ya Pak ya. Gampang. Besok sampai gitu loh. Ya. Kalau ke Medan gimana Ya, gitu? sana saat. Oh pesawat sana? Iya. Oh, gilirnya tiap apa Pak kalau Medan Pak? Ya tergantung. Kadang-kadang kesini juga dia. Kan Oh juga- kadang-kadang kesini. Ya, nah, saya kan netral. Saya punya rumah netral di Jakarta punya, di sini punya.
yang netral ya. Bisa nggak misalkan istri yang di Medan itu ke Semarang gitu, tapi gilirannya di Semarang begitu? Bisa. Pak? Bisa? Bisa, bebas aja. Bebas ya? Iya. Jadi yang istri Semarang juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena kan kita kan apa ya namanya? Betulnya kan Rukun kok semuanya ya Pak ya? poligami itu kebutuhan perempuan satu dulu itu penting. Bukan kebutuhan laki-laki. Poligami kebutuhan perempuan. Nah ini saya nggak ngerti Pak. Ya. Bukan Kalau laki-laki, kebutuhan Pak. laki-laki ya jadi kayak gitu. Masalah kalau kebutuhan perempuan ya kita kan jadi terdakwa, pekerja kan. Kita kayak pekerja seksual aja gitu. Betul. Pekerja untuk perempuan tuh. Karena poligami kebutuhan perempuan. Kebutuhan perempuan. Iya. Berarti mereka yang membutuhkan. Bentukan. Ya. Sebentar. Jadi ini penjelasannya gimana Pak ini? Ya. Atau kalau kata saya belum nyampe ya Pak ya. Apa namanya kebutuhan perempuan itu gimana maksudnya? Ya kan betulnya kan dari awal dari Butuh pemimpin dia kebanyakan atau gimana? kebanyakan di surga kebanyakan perempuan akan lebih banyak, selalu lebih banyak, Ya. lebih banyak. Ya. Pasti akan lebih banyak. Populasinya lebih banyak. Iya, Ya. lebih banyak itu. Artinya Kalau lebih banyak, artinya kan perempuan butuh betulnya. butuh laki-laki. Butuh laki-lagi. Jadi itu yang satu. Ya, satu itu dasarnya. Gitu. Betul. Ya. Terus juga perempuan juga butuh imam juga. Imam, betul. Ya. Terus juga akhirnya kan termasuk poligami juga gitu. Artinya kan kalau satu gitu, dia akan bermasalah sama laki-laki pasti itu. Masalahnya satu ya secara pekerjaan, satu juga secara kejiwaan, dan dua banyak lah gitu. Kalau sendiri ya, artinya butuh pendamping suaminya gitu. Butuh imam, butuh Ya. pendamping. Ya. Nah, Memang kan- sudah sunatullahnya atau Ya. kodratnya itu Ya. populasinya lebih banyak. Ya kan, Terus yang keempat apa Pak? yang kan betulnya kan apa tuh namanya? Kita kan bukan kan kalau laki-laki kan bukan hak milik. Jadi nggak boleh dimonopoli gitu. Ya. Gitu. Artinya perempuan itu Tidak boleh antri. Enggak, maksudnya ya, nggak boleh monopoli. Iya. Ya kan belum. Misalnya Bapak, ini rumah saya. Rumah Bapak. Bapak tak kasih beras atau karung-karung di rumah itu. Kira-kira kan Bapak kan nggak maju kan? Kan coba tarikan tempat lain lah gitu, jangan di semua gitu kan. Artinya butuh orang lain. Iya. Butuh pendamping gitu. Jadi akhirnya kalau kita sendiri terus, mesti istri nggak ada kesempatan untuk ibadah, istri nggak ada kesempatan untuk istirahat, istri nggak ada kesempatan untuk kangen, istri banyak sekali kalau kita berdua aja di rumah, itu banyak kali permasalahan di permana di saraf psikologi. Tiap hari ngapi wedang susu kan, akhirnya butuh pendamping juga gitu, gitu. Ya, kita kan dibutuhkan tuh, yang dibutuhkan perempuan. Betul. Ya makanya sebetulnya poligami itu sebetulnya sebagai laki-laki pimpin di muka bumi ini, kan sebetulnya kan pemimpin di muka bumi ini. Artinya kalau pemimpin itu berarti kan bibit unggul kan kata Allah. Yeah. Kalau bibit unggul, berarti kan harus kita cloning kan itu. Kita cloning ya. Jadi jangan sampai ada lahan-lahan kosong. Ada lahan harus tanam. Harus tanam. Ya. Tanaman dari bibit unggul kan ada unggul kan. Yeah. Mudang. Ya. Jadi kalau ada kita nggak nanam kan ada kerusakan kan di muka bumi. Kan nggak ada tanaman kan. Gersang. Makanya kata Allah jangan membuat kerusakan di muka bumi. Seperti itu. Masuk ini ya. Saya pimpin bangsa bumi. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Iya. Artinya kalau ada janda-janda peran kaset, kalau nggak dikawini rusak gitu. Iya. Berarti sampean termasuk andil membuat andil kerusakan di muka bumi. Loh ya ta, Pak. Nang rondo harus megap-megap ora ngawin. Kowe dhewe seneng sana karo bojomu ora kok malah rambok. Kan gitu, Pak. Andil, Bapak ya ikut andil membuat kerusakan gitu. Loh, ini kan subur, Pak, lahan subur, enggak ada yang buai, Pak. Padahal bebet unggul gitu. Kan gitu. Aduh, ya Allah. Oke, matur nuwun, Pak.
Mungkin yang terakhir bisa closing statement yang mengajak masyarakat ya apa contoh yang telah dilakukan oleh Pak Puspo Wardoyo ini bisa diinspirasikan kepada masyarakat. Ya jadi kita sebagai manusia atau pemimpin di muka bumi, kita harus bisa memimpin ya semua apa yang ada di kita, termasuk arahan dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mereka yang bisa semua harus bisa menyelamatkan dari siksa neraka. Nah, dalam Islam sendiri dalam surat Al-Baqarah jelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amalihim wa anfusihim azza jalla wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan tetap berjihad jalan Allah dan harta jiwanya di sisi Allah akan dapat derajat yang tinggi dan akan dapat kemenangan. Itu yang ya. Makanya supaya kita dapat derajat dan kemenangan kecuali dengan amal-amal soleh dari iman, hijrah dan jihad itu, Pak. Ya, sehingga kita harus menjalankan amal-amal soleh dari iman, hijrah dan jihad itu supaya sama dapat derajat yang tinggi di sisi Allah dan dapat kemenangan. Ya, kepada semua teman-teman pembisnis yang lama, bagaimana kita bisa berbisnis itu sebetulnya dalam rangka penyelamatan dari siksa neraka. Ya. Apalagi itulah yang harus kita jalankan, dan semua bisnis yang kita jalankan semua karena Allah semua. Karena Allah, ya, insya Allah seperti menanam padi, rumput pun jadi. Ya, bukan berarti kita harus kerja sambil ibadah. Kita balik, ibadah itu bukan berarti kita hanya sholat terus atau ibadah, tapi justru semua pekerjaan itu dalam rangka ibadah dalam kepada Allah. Ya, saya yakin insya Allah kita akan, itu kan janji Allah, ya, akan derajatan di yang tinggi dan akan kemenangan, ya, ba'ula ika mulfa'id, jadi akan beri kemenangan, dan kemenangannya itu tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Kalau perempuan itu dia hanya satu-satunya gitu, dia juga justru dia nggak adil. Kalau perempuannya itu hanya satu-satunya, istrinya hanya satu-satunya, itu bahkan tidak adil. Ya? Iya. Karena kalau di pengadilan, kalau satu nggak bisa diadili. Loh, yang baru-baru dapat ini. Loh, gimana mengadili? Oh, si Jan lawan Mustafa. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Puspo Wardoyo, rumah makan Wong Solo, ya. Yang benar apa, Pak? Ayam bakar Wong Solo. Ya, ayam bakar Wong Solo. Rumah makan ayam bakar Wong Solo yang sudah tersebar di seluruh antero Indonesia dan juga di mancanegara. Semoga beliau tetap sehat, umur panjang, barokah, manfaat, dan kita semuanya terinspirasi dari perbincangan ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.